Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget ya buat kita sebagai bangsa Indonesia. Arti kemerdekaan. Udah 80 tahun nih sejak 17 Agustus 1945. Tapi pertanyaannya gimana sih masyarakat kita memaknainya sekarang di kehidupan sehari-hari? Nah, sumber kita kali ini dari artikel judulnya Mengurai Makna Kemerdekaan. Isinya menarik, ada banyak suara dari masyarakat. Ada yang optimis, bersyukur, tapi ada juga yang kritis. Tujuan kita hari ini yaitu bantu Anda semua memahami betapa kompleksnya sih pandangan soal kemerdekaan ini. Oke, langsung kita bedah aja ya. Pertama nih, dari artikel itu ada pandangan yang lihat kemerdekaan sebagai anugerah, sebagai berkah. Fokusnya ke rasa syukur atas kemajuan. Contohnya, ada cerita emak, pedagang umurnya 55 tahun. Beliau tuh sering bandingin cerita neneknya dulu. Katanya, wah cari makan aja susah banget. Sekarang dia bebas jualan, terus anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Nah, buat emak ini, ya ini kemerdekaan. Iya, ini menarik sekali, Mas. Bagaimana kemerdekaan itu yang mungkin konsepnya besar ya, jadi terasa banget di kehidupan nyata. Jadi bukan cuma bebas dari penjajah, tapi ya itu tadi. Kebebasan ekonomi, kesempatan pendidikan buat anak, harapan lah pokoknya. Betul, harapan untuk masa depan. Dan rasa syukur seperti emak ini cerminan apresiasi yang dalam loh terhadap fondasi yang dibangun sejak 45. Ini semacam akar rasa kebangsaan juga. Iya, iya. Terus ada lagi nih, suaranya mirip-mirip. Pak Imam, guru, 56 tahun, di daerah agak terpencil. Beliau bilang kemerdekaan itu, hak untuk bermimpi. Keren ya istilahnya. Hak untuk bermimpi, Dia seneng banget lihat murid-muridnya sekarang tuh cita-citanya tinggi-tinggi. Mau jadi dokter, insinyur, sesuatu yang mungkin ya generasi kakek neneknya di sana dulu nggak kebayang. Wah, itu dalam banget artinya. Hak untuk bermimpi. Ini nunjukin kalau kemerdekaan itu bukan cuma soal fisik bebas dari penjajah ya, tapi juga membuka, ruang aspirasi. Kesempatan buat mikirin masa depan yang lebih baik. Mobilitas sosial gitu ya. Betul. Itu dimensi psikologis kemerdekaan yang kadang kita lupa. Bisa membayangkan masa depan yang beda aja, udah sebuah kemewahan sebetulnya. Yang lahir dari kemerdekaan. Tapi nggak semua kan merasakan hal yang sama persis ya. Atau mungkin intensitasnya beda. Nah, di sisi lain artikel ini juga nangkep suara-suara yang ya lebih kritis. Merasa perjuangan ini belum kelar. Iya, ini penting juga didengarkan. Kemerdekaan kan idealnya gitu ya. Tapi realitas di lapangan seringkali lebih rumit. Contohnya si Imas nih, buruh pabrik, usianya 29 tahun. Dia terserang bilang, kemerdekaan ini belum sepenuhnya merata. Dia cerita gimana susahnya hidup dengan upah kecil, sementara harga-harga naik terus. Waduh, Menurut dia, kemerdekaan yang sesungguhnya itu baru dinikmati sebagian orang aja. Kontras banget ya sama cerita emak tadi. kontras sekali. Dan justru kontras ini yang penting kita lihat. Cerita Imas ini kan menyoroti adanya gap ya, antara janji kemerdekaan, yaitu kesejahteraan buat semua, sama kenyataan ekonomi yang dihadapi sebagian warga kita. Jadi mempertanyakan distribusinya gitu ya. Tepat, bukan berarti nggak ada kemajuan, tapi buahnya ini udah dirasakan adil belum oleh semua. Pertanyaan penting itu. Terus ada lagi Bagus, aktivis mahasiswa, 21 tahun. Ini lebih tajam lagi pandangannya. Dia bilang, oke kita bebas dari penjajahan fisik. Tapi sekarang ada penjajahan bentuk baru. Dia nyebut korupsi, ketidakadilan, bukan cuma dirayain setahun sekali pas Agustusan. Gimana tuh kita memahami ini? Perspektif bagus ini. Kayaknya mewakili pandangan generasi yang lebih muda ya. Mereka lihat merdeka dari asing itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya yang mungkin lebih berat ya membebaskan diri dari masalah internal bangsa, korupsi tadi, ketidaksetaraan akses keadilan, sumber daya. Jadi merdeka itu bukan status pasif ya? Bukan, tapi proses aktif, perjuangan terus-menerus. Ini evolusi makna kemerdekaan itu sendiri, seiring waktu dan tantangan baru. Oke, jadi kalau kita kumpulin semua suara ini, Mak, Pak Imam, Imas, Bagus, kelihatan banget ya makna kemerdekaan itu, wah berlapis-lapis. Personal banget, bisa beda banget tergantung siapa yang ngomong, pengalamannya gimana. Ada yang isinya syukur, ada yang isinya tantangan. Tepat sekali. Dan yang penting diingat, dua-duanya ini valid. Nggak saling menegasikan. Keduanya sama pentingnya buat ngelihat gambaran utuh Indonesia sekarang. Rasa syukur emak dan Pak Imam itu kan energi positif. Pengakuan atas capaian, Bikin kita optimis juga ya. betul.
Sementara kritik dan kegelisahan Imas dan Bagus itu jadi pengingat, PR kita masih banyak. Justru dialektika antara syukur dan kritik ini yang bisa bikin kita maju. Terus berbenah menuju cita-cita kemerdekaan yang lebih utuh. Wah, ini benar-benar ngajak kita mikir ya. Gak cuma soal negara secara umum, tapi juga ke diri sendiri. Gimana kita memaknai kemerdekaan ini? Betul sekali. Ujung-ujungnya kan kembali ke pertanyaan personal buat Anda semua yang dengerin. Apa sih arti kemerdekaan buat Anda di hidup Anda sekarang? Gimana cara menyeimbangkan rasa syukur dengan dorongan untuk terus memperbaiki keadaan sekitar kita? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif lagi yang lebih mendesak ya, kalau kita ingat suara-suara kayak Imas dan Bagus tadi. Mengingat masih ada rasa perjuangan belum selesai, kemerdekaan belum rata, kira-kira dialog nasional macam apa sih yang paling kita butuhin sekarang supaya bisa menjembatani perbedaan pandangan ini? Agar kemerdekaan itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara lebih adil oleh semua lapisan masyarakat Indonesia ke depan. Ya, itu mungkin pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang didapat ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.